Adegan diawali dengan Yudhistira yang meminta adik-adiknya agar segera menyelenggarakan suatu acara di aula sidang Istana Hastinapura. Acara tersebut adalah penyerahan kekuasaan kepada para pangeran mahkota. Dan setelah beberapa hari berikutnya, di sidang Istana Hastinapura, Yudhistira memohon perhatian dari semua undangan, dengan mengatakan bahwa hari ini akan diadakan penyerahan pengangkatan raja baru. Kemudian Yudhistira memanggil nama Vrishketu, lalu memperkenalkannya sebagai raja baru dari kerajaan Indraprastha. Selanjutnya, Yudhistira memanggil nama Parikesit, dan memperkenalkannya sebagai raja baru dari Hastinapura. Lalu kedua putra mahkota tersebut, kemudian menjalankan ritual pengangkatan sebagai raja. Ritual mandi susu beserta penganugerahan mahkota pun dilaksanakan. Kemudian Drupadi menyempatkan diri untuk berpesan, bahwa kedua kerajaan tersebut adalah bersaudara, dan akan mencapai keberhasilan serta kesuksesan secara bersama-sama dan saling membantu. Pada hari itu, semua terlihat senang dengan proses pengangkatan para raja pewaris dari bangsa Kuru tersebut. Tiba-tiba Yudhistira mengenang keberanian dan kemampuan Abhimanyu, lalu mengatakan kepada Parikesit, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pemuda yang hebat juga ksatria yang pemberani, dan ingin agar Parikesit menjadi raja yang pemberani di kemudian hari seperti ayahnya. Di sisi lain, Arjuna mengenang Karna dan mengatakan kepada Vrishketu, bahwa amanat kakaknya untuk mengajarkan Vrishketu keahliannya sudah diturunkan. Arjuna mengharapkan, agar Vrishketu dan Parikesit bisa menggunakannya dengan baik, dan menjadi ksatria yang hebat seperti ayah mereka, yaitu Karna dan Abhimanyu. Setelah itu, Vrishketu dan Parikesit memberi hormat kepada semuanya. Kita pindah ke adegan, di mana Yudhistira yang sedang berada di kamarnya, memutuskan untuk melepas segala jubah duniawinya, dan menjadi pertapa serta akan melakukan perjalanan suci ke puncak Himalaya. Mengetahui hal itu, para Pandawa yang sedang menunggu di luar langsung terkejut, dengan penampilan kakak tertuanya yaitu Yudhistira. Yudhistira mengatakan, bahwa waktunya telah tiba bagi dirinya, untuk bertapa dan meninggalkan segala hal tentang keduniawian. Bima pun mengatakan, bahwa Yudhistira adalah kakak mereka, dan dirinya akan selalu ikut serta kemanapun kakaknya pergi. Kemudian Arjuna juga mengungkapkan hal yang sama, akan selalu ikut kemanapun Yudhistira akan pergi. Tidak ketinggalan juga Drupadi berkata, bahwa dirinya juga akan ikut serta bersama Yudhistira. Namun, Yudhistira menasehati Drupadi, bahwa untuk menjadi seorang pertapa adalah sebuah pilihan, dan Drupadi masih memiliki pilihan untuk tetap di Hastinapura, dan menjadi ibu ratu untuk membimbing para pewaris kerajaan. Lalu Drupadi menjelaskan, bahwa dirinya adalah istri Pandawa, dan kemanapun suami pergi, seorang istri harus ikut menemani. Akhirnya para Pandawa mengenakan pakaian pertapa, dan meninggalkan istana Hastinapura, diantar oleh Parikesit, Laksmana dan Vrishketu. Sebelum pergi, para Pandawa sempat mengenang kejadian-kejadian di aula kerajaan, di mana nasib telah mempermainkan mereka, lewat peristiwa permainan dadu sebagai awal dimulainya perang besar yang harus mereka lalui. Kemudian Yudhistira berpesan kepada Parikesit, agar senantiasa menjaga kerajaan Hastinapura selalu dalam dharma, dan agar peristiwa adharma tidak terulang lagi. Para Pandawa kemudian berpamitan kepada kerabat mereka, dan memulai perjalanan terakhir mereka, yaitu menuju puncak Himalaya. Pada akhirnya, Pandawa tiba di luar perbatasan Hastinapura. Sebuah kabut badai tiba-tiba muncul untuk menghalangi perjalanan mereka. Para Pandawa pun bersiap dengan mengeluarkan senjata mereka. Namun badai tersebut segera berubah, dan menjadi sosok Dewa Indra. Lalu para Pandawa memberi hormat kepada Dewa Indra. Dan kemudian Arjuna menyapa ayahnya. Setelah itu, Dewa Indra menanyakan keseriusan para Pandawa. Dan Yudhistira mengatakan, bahwa keputusan Pandawa sudah bulat, dan akan menghabiskan sisa-sisa hidup mereka sebagai seorang pertapa, serta melakukan perjalanan suci ke puncak Himalaya.
Dewa Indra segera menyambut niat baik Pandawa untuk bertapa dan mencapai puncak Himalaya. Selain itu, Dewa Indra juga berpesan bahwa perjalanan kali ini adalah perjalanan yang sangat sulit, yang akan menguji mental dan hati para Pandawa. Segala kesalahan dosa masa lalu akan diperhitungkan untuk mencapai moksa. Dewa Indra kemudian pamit dan berharap agar Pandawa mampu mencapai moksa dalam perjalanan mereka. Pandawa terus melanjutkan perjalanan mereka. Hari demi hari, bulan demi bulan, para Pandawa terus melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tiba-tiba seekor anjing hitam terlihat terus menemani perjalanan Pandawa kemanapun mereka pergi. Sementara itu, di tengah perjalanan, Nakula merasa risih dan terganggu dengan anjing tersebut, lalu berusaha untuk mengusirnya. Akan tetapi Drupadi mengatakan bahwa anjing tersebut sangatlah setia, sehingga anjing tersebut bisa menjadi pengawal mereka selama dalam perjalanan. Akhirnya, Yudhistira meminta Nakula agar membiarkan anjing tersebut menemani perjalanan mereka. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya tepi dari Gunung Himalaya telah tercapai oleh Pandawa. Bima mengatakan bahwa perjalanan berat mereka untuk mendaki akan segera dimulai hingga mencapai puncak gunung tersebut. Sementara Yudhistira meminta mereka agar menetapkan tekad dan terus berdoa kepada Mahadewa untuk keberhasilan mereka. Inilah saatnya para Pandawa dan juga Drupadi memulai perjalanan mendaki Himalaya yang dingin dan bersalju dengan terus melantunkan syair-syair pujian kepada Mahadewa. Nah, di suatu titik perjalanan, tiba-tiba sebuah dinding kabut menghalangi jalan mereka, dan Dewa Shiva kemudian menunjukkan wujudnya serta muncul di hadapan para Pandawa. Lalu para Pandawa memberi hormat kepada Dewa Shiva. Kemudian Mahadewa mengatakan bahwa perjalanan suci ini adalah perjalanan terakhir mereka, oleh karena itu, tidak perlu lagi membawa hal duniawi selama perjalanan ini. Setelah itu Mahadewa meminta Pandawa untuk menyerahkan senjata mereka, terutama senjata busur Gandiwa milik Arjuna. Seketika Pandawa memunculkan senjata mereka, dan dengan sukarela satu persatu dari mereka melepaskan senjatanya, dan memasukkannya ke dalam api suci. Sehingga para Pandawa telah melakukan perintah Mahadewa, dengan melepas hal terakhir keduniawian yang melekat pada mereka, akan tetapi kabut penghalang belum juga menghilang. Lalu Yudhistira memandang Drupadi dan mengatakan bahwa Drupadi masih belum bisa melepas hal tentang dunia. Kemudian Drupadi maju dan bersumpah bahwa dia telah melepas segala hal tentang duniawi, segala amarah dan segala dendam masa lalunya. Seketika kabut penghalang tersebut menghilang dan puncak Himalaya sudah bisa terlihat dari kejauhan. Lalu Dewa Shiva memberikan izin kepada Pandawa untuk melanjutkan perjalanan suci mereka, dan Dewa Shiva pun menghilang dari hadapan Pandawa. Kemudian Yudhistira memahat batu di sana, dan membentuk batu untuk pemujaan Dewa Shiva, serta berkata bahwa tempat ini akan dikenal dengan nama Kedarnath. Yudhistira mengatakan bahwa dalam perjalanan selanjutnya, kesalahan dan keegoisan di masa lalu bisa membawa mereka menuju kematian. Inilah saatnya pendakian yang berat menuju puncak Himalaya dimulai. Di tengah salju, para Pandawa kesulitan mendaki hingga ke atas. Sementara Drupadi berinisiatif dan mengatakan bahwa tubuhnya lebih ringan dan dirinya akan mendaki lebih cepat untuk memilih rute perjalanan yang mudah. Drupadi pun terus mendaki, namun akhirnya Drupadi tergelincir karena licin dan akhirnya jatuh dari tebing. Para Pandawa dengan sedih meneriakkan nama Drupadi dan menangis.
Yudhistira mengatakan bahwa di dalam hati Drupadi masih menyimpan rasa tidak adil terhadap para suaminya. Drupadi masih sedikit lebih menyukai Arjuna dibanding mereka, dan itu adalah karma yang menuntunnya ke akhir hidupnya. Pandawa harus terus melanjutkan perjalanan. Dan beberapa saat kemudian, di tengah pendakiannya, Nakula melihat ada sebuah bunga yang sangat indah, dan mengatakan bahwa dirinya akan memetik bunga tersebut. Namun sayangnya, sebelum berhasil memetiknya, Nakula tergelincir dan akhirnya jatuh ke dasar jurang. Para Pandawa pun kembali menangisi kematian adik tercinta mereka. Dan Yudhistira mengatakan bahwa di dalam hati Nakula masih menyimpan sedikit perasaan sombong, bahwa dirinya lah orang yang paling pintar di dunia ini, dan hal tersebut yang menjadi karma di akhir hidupnya. Lalu keempat Pandawa yang tersisa berhasil mendaki tebing, dan memulai kembali melanjutkan perjalanan suci, menuju puncak Himalaya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Sadewa seperti mendengar suara Nakula, yang terus meminta tolong untuk diselamatkan. Kemudian Sadewa segera berjalan ke tepi jurang dan berkata kepada kakak-kakaknya, bahwa dia telah mendengar suara Nakula yang sedang meminta bantuannya. Akan tetapi Pandawa mengatakan, bahwa itu hanyalah ilusi Sadewa, karena Nakula sebenarnya telah mati karena jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Namun Sadewa tetap bersikeras, dan akhirnya ikut meloncat ke arah jurang dan akhirnya mati. Arjuna dan Bima sangat bersedih, dan terus menangisi kematian Sadewa. Yudhistira mengatakan bahwa di dalam hati Sadewa pernah menyimpan rasa sombong, bahwa dialah orang yang paling tampan dan rupawan. Perjalanan Pandawa pun kembali dilanjutkan. Saat ini mereka menemui jalan buntu, yaitu sebuah jurang antara tebing yang tidak bisa mereka lewati. Akan tetapi, Arjuna mengatakan bahwa dirinya pernah diajarkan oleh Guru Drona cara untuk memunculkan sebuah jembatan. Kemudian Arjuna berdoa dan sebuah jembatan es muncul di antara kedua tebing tersebut. Ketiga Pandawa dengan berhati-hati berjalan melewati jembatan tersebut. Dan pada saat Bima dan Yudhistira telah berhasil menyeberang, Arjuna malah kehilangan keseimbangan, dan akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Seketika Bima menangisi kematian Arjuna. Bima mengatakan, bagaimana mungkin ksatria hebat seperti Arjuna, yang memiliki kesaktian setara Dewa Indra bisa mati seperti ini. Lalu Yudhistira menjelaskan, bahwa Arjuna pernah dengan sombongnya mengucapkan sumpah melebihi batas kemampuannya, bahwa Arjuna akan mampu membunuh musuhnya sebelum matahari tenggelam. Namun kenyataannya, Arjuna tidak mampu melakukannya sendiri dan harus dibantu. Oleh karena itu, Arjuna harus membayar kesalahannya. Perjalanan kedua Pandawa yang tersisa masih terus dilanjutkan. Bima mengatakan bahwa mereka hanya terus berkeliling dan tidak menemukan jalan keluar. Hingga dengan marah, Bima menghancurkan dinding batu yang menghalangi mereka, dan akhirnya gerbang menuju surga loka terlihat. Bima kemudian mempersilahkan Yudhistira untuk berjalan. Namun, Bima tiba-tiba terjebak ke dalam lumpur yang menghisap tubuhnya. Lumpur yang sangat mengerikan, semakin Bima bergerak, semakin Bima terhisap ke dalam lumpur. Sementara Yudhistira mampu menyelamatkan anjing, dan meminta maaf kepada Bima karena tidak mampu mengangkatnya. Yudhistira mengatakan bahwa dahulu Bima telah melakukan kecurangan-kecurangan saat bermain gulat dengan lawannya, yaitu Jarasandha dan Duryudana. Meskipun itu semua dilakukan demi Dharma, akan tetapi kesalahan tersebut tetap menjadi dosa yang menghalangi Bima mencapai moksa. Dan Bima harus menerima ganjarannya. Bima akhirnya mati dalam kondisi tenggelam ke dalam lumpur. Kemudian Yudhistira terus melanjutkan, berjalan menuju gerbang surga loka ditemani anjingnya yang setia. Dewa Yama menyambutnya dan mengatakan, bahwa Yudhistira telah mencapai tempat suci ini dan diperbolehkan untuk masuk. Akan tetapi, Dewa Yama melarang anjing Yudhistira untuk ikut masuk ke dalam surga loka, karena hewan tersebut bukanlah hewan suci.
Yudhistira menjawab bahwa anjingnya adalah hewan setia yang telah menemaninya selama dalam perjalanan, bahkan saat keempat saudaranya mati, anjing tersebut adalah satu-satunya yang menemaninya. Yudhistira melanjutkan, jika dirinya pergi dan meninggalkan anjing tersebut sendirian, maka anjing tersebut akan mati kelaparan dan kedinginan sendiri. Akhirnya Yudhistira lebih memilih menemani anjing tersebut daripada harus meninggalkannya. Secara mengejutkan, seketika anjing tersebut berubah wujud menjadi Dewa Yama. Dewa Yama pun memuji Yudhistira, bahwa hingga saat-saat terakhir pun, Yudhistira tetap memegang teguh Dharma. Oleh karena itu Yudhistira langsung diizinkan masuk ke dalam surga loka tanpa melalui proses kematian. Tanpa diduga, di surga loka Yudhistira disambut oleh Duryudana dan Dursasana. Duryudana mengatakan bahwa dirinya merasa senang berada di surga, dan telah lama menunggu para Pandawa. Lalu Yudhistira bertanya kepada Dewa Yama, mengapa Kurawa bisa berada di surga, sementara Kurawa adalah pihak yang telah melakukan adharma dan memulai perang. Dewa Yama menjawab, bahwa pihak Kurawa telah melakukan hal terhormat dengan berperang membela tanah air mereka, dari pihak Pandawa yang ingin menyerangnya. Dan itu adalah sebuah amal, sehingga mereka layak untuk menikmati nirwana. Kemudian Yudhistira bertanya, di manakah para saudaranya dan Drupadi berada? Dewa Yama lalu membawa Yudhistira ke alam bawah, yaitu tempat yang sangat gelap dan panas, yang merupakan tempat segala manusia disiksa atas kesalahan dan dosa mereka. Tiba-tiba Yudhistira mendengar suara Drupadi yang terus memanggil-manggil namanya. Kemudian Yudhistira meminta Dewa Yama untuk membawanya ke tempat Drupadi berada. Yudhistira telah melihat Drupadi tengah diikat oleh tali yang menarik tubuhnya, lalu Yudhistira bertanya apa kesalahan Drupadi. Dewa Yama kemudian menjawab, bahwa semasa hidup, Drupadi tidak bisa menjaga perkataannya, dan menghina tamunya yaitu Duryudana, dan juga telah menghina karena berdasarkan kastanya. Perbedaan kasta memanglah ada, tetapi bukan untuk dihina. Tidak lama kemudian, Yudhistira juga melihat penjaga neraka sedang menusukkan 3 anak panah kepada seseorang, dan ternyata orang yang disiksa tersebut adalah Arjuna. Lalu Yudhistira menanyakan, dosa apa yang telah dilakukan Arjuna sehingga menerima siksaan seperti ini? Dewa Yama menjelaskan, bahwa dahulu Arjuna telah menantang dan meminta Ekalawa, untuk berkompetisi membuktikan kemampuan mereka, dengan cara melepaskan 3 anak panah ke dalam mulut seekor anjing, hingga anjing tersebut merasa tersiksa. Dan inilah hukuman yang pantas untuk Arjuna. Dewa Yama kemudian menunjukkan kepada Yudhistira keberadaan Bima, di mana Bima sedang disiksa dengan cara dipatahkan kakinya berkali-kali. Lalu Dewa Yama menjelaskan, bahwa Bima dihukum karena sebuah pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya pada saat Perang Gada, karena menyerang wilayah terlarang Jarasandha dan juga Duryudana. Kemudian Dewa Yama meminta Yudhistira agar menuju surga loka dengan segera, dan meninggalkan saudara-saudaranya untuk menerima dosa mereka masing-masing. Namun Yudhistira mengatakan, kalau dirinya dan saudara-saudaranya adalah sama. Jika saudara-saudaranya harus berada di neraka, maka Yudhistira lebih memilih untuk menemani saudara-saudaranya di neraka. Sekali lagi Dewa Yama memuji Yudhistira, dan mengatakan bahwa Yudhistira telah berhasil melewati ujian dari dirinya. Dewa Yama juga mengatakan, bahwa semua orang akan menanggung akibat atas dosa dan kesalahannya. Dan yang memiliki lebih banyak dosa dibanding kebaikannya, maka dia akan menerima nikmat surga loka lebih dahulu sebelum merasakan neraka. Sedangkan yang memiliki sedikit dosa dibanding kebaikannya, maka dia akan menerima hukuman neraka terlebih dahulu sebelum menerima ganjaran atas kebaikannya itu. Dewa Yama melanjutkan, bahwa semua itu hanyalah gambaran ilusi atas apa yang telah terjadi, dan sebagai ujian untuk Yudhistira atas kesalahannya dahulu, karena telah berbohong kepada Drona mengenai kematian gajah yang bernama Aswatthama. Kini, 105 saudara Yudhistira telah menunggu Yudhistira di surga.
Kemudian Yudhistira seketika berpindah ke surga, dan melihat semua saudaranya termasuk Drupadi dan Kurawa, yang tengah menyambutnya dengan wajah tersenyum dan berseri-seri. Para Pandawa dan Kurawa menyambut kedatangan Yudhistira dan memeluknya. Kemudian Duryudana mempersilahkan Yudhistira menuju ke suatu tempat dan mengatakan bahwa ada seseorang yang telah lama menunggunya. Lalu Yudhistira berjalan di antara saudara-saudaranya itu, dan melihat sebuah singgasana megah yang dikelilingi oleh kabut. Kabut pun sedikit demi sedikit mulai menghilang, dan terlihat sosok yang sangat dihormati Yudhistira, sedang duduk di singgasana Raja Surgaloka. Sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Karna putra Dewa Surya. Yudhistira segera maju dan memberi salam kepada Karna. Karna langsung menyambutnya dan mengucapkan selamat datang, dan mengatakan bahwa dirinya telah lama menunggu saudaranya berkumpul bersama dalam kebahagiaan. Secara tiba-tiba Krishna muncul di hadapan mereka, dan Karna pun menyambut Krishna. Kemudian Krishna mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi dendam, dan tidak ada lagi permusuhan. Dan semua saudara telah bersatu dalam kebahagiaan. Tidak ketinggalan juga, Krishna menyampaikan nasihat moralnya mengenai Dharma yang telah ditegakkan melalui Perang Mahabharata. Pesan Krishna, bahwa jika suatu saat nanti dia harus turun lagi ke bumi, maka Krishna akan turun bukan untuk berperang, melainkan untuk perubahan dunia ke arah yang lebih baik dan sejahtera.